Ente baca dulu. Jadi Habib Ahmad insyaallah tiap majelis membaca satu dua bait burda, dia beliau terangkan, saya tambahi sedikit. Di malam Jumat di majelisnya diteruskan, sebab burda itu salah satu cara untuk menghadirkan ruhnya Nabi, meskipun tanpa mahalul qiyam loh, nggak pakai mahalul qiyam saja, ya kata guru-guru saya begitu, kata orang tua saya, guru-guru saya itu, burda itu unik gitu, nggak usah qiyamnya sih ada, tuba itu tuba liman tasyikin minhu wa multazim, itu qiyamnya burda, tapi nggak pakai itu sudah, nggak tahu ada apanya deh. Itu Imam Busiri itu muridnya Sayyidi Abul Abbas Al-Mursi. Sayyidi Abul Abbas Al-Mursi itu yang terkenal kata-katanya sering disebut kiai-kiai itu. Seandainya terhijab saya dari Nabi 1 detik, saya tidak anggap diri saya termasuk muslimin. Itu gurunya ini, gurunya Imam Busiri. Satu perguruan sama pengarang Hikam, mungkin tahu kan, terkenal kitab Hikam Ibn Athail As-Sakandari. Itu juga murid Sayyidi Abul Abbas Al-Mursi. Sayyidi Abul Abbas Al-Mursi murid Al-Imamul A'zam Sayyidi Abul Hasan Asy-Syadzili, pendiri Thariqah Syadziliyah, wa kala itu wafian itu kelasnya Syekh Abdul Qadir Jailani, muassis Thariqah Syadziliyah. Murid cucunya aja kayak begini. Jadi Imam Busiri muridnya Sayyid Al-Mursi, Sayyid Al-Mursi tilmidz Syadzili. Ini generasi ketiganya Imam Syadzili. Jadi thariqahnya beliau Syadzili. Cuma nggak usah pakai dalil lagi. Itu burdah sampai sekarang ini, sampai zaman kita ini dibaca di mana-mana. Itu aneh, itu karomah kelihatan itu. Nggak pakai propaganda, nggak diumum-umumkan, tapi nyebar dengan sendirinya itu. Kalau orang lahu akal berpikir, ajaib ini. Dah ngerti saya kok bisa bukan di masjid saja, ya cuma di daerah Wahabi sudah burdah itu kayak lari gitu. Jadi ilmu nafi'nya itu kayak lari, nggak pakai didorong, jalan sendiri. Satu riwayat saya ceritakan di sini, yang dari, kalau di kitab nanti kita baca pelan-pelan. Ini yang dari Darul Hadis, yang nggak ada di kitab. Sekitar tahun berapa itu? 60-an lah. Ada bupati. Oh sebelum 60, sebelum tahun. Darul Hadis berdiri tahun 45. Beberapa tahun setelah itu. Ada satu bupati, nggak enak saya sebut namanya, agamanya Buddha. Ketemu abah saya, Habib Abdullah, nggak tahu gara-gara dia ngobrol aja, ngobrol, tahu tertarik masuk Islam. Udah. Buddha loh ini, kejawen, teles, ngerti teles. Yang bangsa kalau jalan ini jam berapa, ini arah mana, kejawen, teles sudah ini. Gak tahu diajak ngomong bagaimana kok bisa berubah. Itu sulit loh itu, merubah pemahaman itu susah itu. Kalau berubah masuk Islam gara-gara kecantikan sih gampang. Tinggal KTP, asyhadu an la ilaha illallah, selesai. Ini hatinya yang dirubah, susah. Setelah ini yang cerita sama saya, muridnya Imamul Habbar yang masih hidup, yang hadir waktu kejadian, masih hidup di Pasuruan, udah sepuh sekarang. Itu yang cerita ke saya. Habis diislamkan di majelisnya Saudara Imam sama Imamul Habbar di Embong Arab. Ini abah saya duduk sebelah sini, kakek saya sebelah sini, itu Bupati Buddha yang masuk Islam ditaruh di tengah. Anda tahu dituntun baca apa setelah syahadat? Baca burdah, gak habis pikir saya itu. Jadi namanya orang kejawen dia beletok-beletok bahasanya. Tapi ya baca, ya Rabbi bin Mustafa. Ajib, ini ada apa ini? Saya dapat cerita ini masuk ke sini, nggak ngerti maksudnya, masih ada apa ini? Ada rahasia apa? Setelah lama saya sering kalau ingat kejadian itu tafakur, ada apa? Lah, waktu saya belajar di Tegal, di Kiai Ahmad Kiren, itu baru ketemu jawabannya itu. Kiai Ahmad itu pernah dapat keterangan dari abahnya, Sayyidi Wasanadi Waliullah La'afidlah Sayyidi Said. Itu beliau bilang,
orang meskipun belajar di saya, ini pakai bahasa Jawa, saya terjemah bahasa Indonesia. Belajar di Giren, di saya, mau berapa tahun, mau kitab tauhid apa saja hatam, itu tauhidnya katanya sampai dari akal ke leher, seleher ini, nggak bisa turun ke sini. Nah, kalau menjeng ya, terus sampai di sini macet. Meskipun lafal maknanya jago, nggak bisa masuk ke sini. Kalau belum seneng kepada saya siapa? Ki Said, ke gurunya. Nggak ada hubungan kan sepintas selalu itu. Nggak ada hubungan sepintas selalu. Ilmu itu hafal, paham, selesai. Tapi nggak bisa masuk ke sini, nggak bisa. Lah, pemahaman tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ajaran Nabi Muhammad, kalau belum cinta ke Nabi, tidak kira masuk ke sini. Makanya diajak baca burda, menghadirkan Nabi, biar faham tentang Nabi, biar masuk ke sini. Saya baru ngerti, oh ini rahasianya itu. Tidak mungkin Anda boleh hatam berapa kitab, hafal berapa hadis, Qur'annya sekali hafal. Contohnya di Indonesia banyak, di dunia banyak. Mau hafal Quran, hafal hadis, nggak kira masuk ke sini kalau belum hubbu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita baca ya, meskipun satu bait, perlu diterangkan maknanya sedikit-sedikit. Jadi kalau telinga kita dengar burdah, nah ini sudah bagus, cuma pikirannya biar ikut hadir, biar pikirannya ikut baca burdah. Kita lisan sudah baca, telinga sudah dengar, nah tinggal otak nih. Kalau paham maknanya kan bisa ikut mikir. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit saja saya akan membaca beberapa bait. Faslul awal fil ghazli wasyakwa al-gharam. Setiap orang membaca burdah itu biasanya dimulai dengan maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Nah, di situ kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan salawat dan salam terus menerus kepada kekasihnya, ala habibika, kepada kekasih engkau ya Allah. Siapa beliau? Khairil khalqi, sebaik-baik makhluknya Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Karena kita tahu bahwa beliau sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ana sayyid waladi Adam wala fakhar. Aku adalah pimpinan bangsa manusia tetapi tidak sombong. Sallu ala Muhammad. Amin tadhakkuri jiranim bidhi salami mazazta dam'an jara min muklatim bidami. Apakah ketika engkau ingat jiran, itu adalah tetangga, bidhi salami, salam itu adalah satu tempat di antara Mekah dan Madinah. Mazazta dam'an jara min muklatin bidami. Mazazta, kau campur, dam'an, yaitu air mata, jaram min muklatin bidami, artinya engkau campur air mata dengan darah yang mengalir daripada kelopak matamu. Saking cintanya ini, nanti akan dibahas. Am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa awmadal barqu fi dhalma'i min idhami. Atau juga karena habbat itu adalah hembusan arih angin, min tilqa'i, dari arah kadhimah, satu tempat juga. Wa awmadal barqu fi dhalma'i min idhami, dan juga daripada kilauan kilat fi dhalma'i, di dalam kegelapan, min idhami, dari arah idhami. Fama li aynaika in kul takfufa hamata wa ma li qalbika in kul tastafik yahmi. Maka mengapa matamu tidak mau berhenti daripada menangis, padahal kamu sudah mengatakan ukfufa hamata, artinya
berhentilah kamu itu mengeluarkan air mata. Ya, seperti itu. Jadi famali ainaika in kul takfufahamata wa mali qalbika in kul tastafik yahimi. Jadi mengapa kedua matamu terus-menerus mengeluarkan air mata dan bercampur dengan darah, padahal sudah katakan sudah berhenti. Begitu juga bagaimana dengan hatimu terus-menerus gelisah, padahal kamu sudah mengatakan wahai hati tenang, tapi tidak bisa tenang. Tidak bisa berhenti air mata daripada mengingat siapa? Pastinya ingatannya kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi, pembahasan kepada beliau sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Insyaallah kita semua akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala melalui guru kita semua, yaitu Al Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih, insyaallah. Sebab di Indramayu tanpa beliau tidak ada kenal cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita pulang membawa keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala sahbihi al-aliyyil azim. Amma ba'd. Mudah-mudahan jadi alamat khair ya sampean diistiqomahaken memandang wajah orang alim. Istiqomah insyaallah sampai akhirat. Wis beli ngurusi kula iki geblek, kula iki bangsa tata, wis sing penting kumpul bari wong alim niku. Iku petunjuk sampean pilihane Gusti Allah. Alhamdulillah ya khair ya, masyaallah. Laka wis lagi diarep-arep Habib wis aja sing ngomong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal-khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Jadi kalau taklim enggak tahu di sini apa di Habib Ayat apa di Habib Ahmad bawa burdah ya. Satu bait dibahas. Mengikuti tariqah Syekhuna al-Imam Al-Habib Abdullah bin Faqih, Syekhuna al-Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, tidak lepas majelisnya dari burdah meskipun 1-2 bait. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير كل فجبر من تذكر جيران بذي ما
مزجت دما جرى من مقلة أم هبت الريح من تلقائك وأغمض البرق في الظلماء من فما لعينيك إن قلت اكففاها متى وما لقلبك إن قلت استفن أيحسب الصب أن الحب ما بين منسجم منه أمول لولا الهوى لم ترك دمعا على ولا أركت لذكر البني فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع وأثبت الوجد خطي عبرة وضنا مثل البهار على خديك والعنم نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض ألمي يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي عادتك حالي لا بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحسم ما حطني النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صمم إن اتهمت نصيح الشيب في عذلي أدفن سنن التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم. Al-Faslul Awal, fasal pertama, fil ghazli. Ghazli itu artinya puisi cinta. Wasyak wal gharam, keluhan kegilaan. Jadi ini Imam Busiri dan wali-wali yang sekelas dengan beliau itu di atasnya mahabbah. Karena orang itu kenal ma'rifat, di atasnya ma'rifat mahabbah, di atasnya mahabbah gharam. Ini udah di atas ini. Karena itu waktu saya taklim dulu sama guru-guru dikatakan di sini nggak ada alhamdulillah. Sebab karena terlalu gilanya Imam Busiri kepada Nabi, jadi namanya orang lagi gila kan. Tergantung, kalau sedang gila kepada Nabi, jadi lupa, nggak pakai alhamdulillah. Bukan nggak mau baca loh. Jadi jangan ada orang yang sok pintar bilang, wah ini bertentangan ini. Gimana ini nggak ada alhamdulillah, nggak ada ini. Ih, jangan buru-buru mencaci ulama. Bukan tidak baca alhamdulillah, nggak inget. Karena sedang syakwal gharam. Ya, jadi ma'rifat, mahabbah, gharam atasnya nih. Al-ghazal artinya puisi cinta. Syakwa itu sedang gila sama Nabi, ngeluh.
Ya orang lagi gila suruh inget-inget dalil, nggak bisa. Jalan aja bisa kebentur kalau orang sedang tergila-gila itu. Ini kan ada ceritanya ini. Ini beliau mengarangnya bukan dalam keadaan nginget-nginget dalil kayak penyair yang bukan, lagi sakit stroke. Jadi udah nggak inget apa-apa. Kalau di sini ada orang yang pernah stroke, baru dia bisa menjiwai seperti apa keadaan Imam Busiri waktu mengarang. Orang kalau sudah stroke itu nggak gila, untung. Dia lihat anaknya, ini anak ini tersiksa dengan saya ini. Lihat istrinya, ini istri jangan-jangan pengen minta cerai ini. Kan banyak orang tuh yang suaminya cerai. Kama qala kabar-kabari usulihi wa furu'ihi, itu yang berita-berita begitu kan banyak kita. Nggak kuat, suami stroke minta cerai. Karena Imam Busiri ini fil qidami di zaman azali memang dicatat harus menjadi wali min auliyaillah, pikirannya ke Nabi. Itu untungnya orang alim. Karena itu thalabul ilmi tidak boleh tidak, harus. Sebab ketika orang tertimpa musibah yang dahsyat, itu yang menuntun dia pemahaman ilmu dia nih. Seberapa pemahaman ilmunya akan, kalau dia nggak ada ilmu, nggak ingat firman Allah, nasihat Nabi, nasihat ilm, ya kayak tadi, lihat anaknya bukan suudzon lagi, yakin nih, ke saya ngarep saya mati nih anaknya, kacau pikirannya itu. Istrinya kacau, tetangganya berkunjung, wah datangi saya ini karena nggak enak aja, nggak pantas kalau tetangga, kacau sudah pikirannya ini. Imam Busiri Al-Lafal Burdah ketika itu situasi kondisi batin beliau seperti itu. Lepas nggak ingat anak, nggak ingat istri, nggak ingat apa-apa, langsung ingat Muhammadur Rasulullah. Kesana, masya Allah. Amin tadzakur jiranin bidhi salami mazajta dam'an jara min maglatin bidami. Beliau terkenang saat beliau menuju Madinatul Rasulillah. Zaman dulu kalau ke Madinah nggak pakai mobil, nggak pakai pesawat, pakai kendaraan binatang. Jadi dari desa ke desa, ini desa apa ini yang saya lewatin? Situasinya dilihat. Makanya sampai beliau terkenang dengan desa Dhi Salam. Itu karena zaman dulu kesananya nggak pakai mobil, pulang dinikmati. Ini dulu Nabi Muhammad sama Sayyidina Abu Bakar lewat sebelah mana ini waktu ke Madinah ini? Kita yang naik mobil aja pikirannya ke sana, apalagi beliau. Lihat ini. Nah, kemudian saat itu tahun-tahun 600-an masih banyak orang yang cinta ke Rasulullah, seperti penyair-penyair yang hatinya ada wilayah itu masih banyak. Jadi guru saya Syekhul Imam Habib Abdullah bin Faqih mengatakan bahwa di desa Dhi Salam itu banyak muhibbin kepada Nabi. Dan Imam Busiri tahu. Jadi di situ tuh ada, kalau bahasa kita ada Kiai Fulan, kalau baca sholawat begini. Di kampung sana ada Fulan, dulu mimpi Nabi sampai pingsan. Bangun tidur kaget, pingsan. Bangun tidur. Masih ada orang-orang begitu, itu masih banyak saat itu, tahun 600-an ini. 500-600 Hijriah, zaman dulu, bukan zaman kita. Sehingga melihat desa, ya ingat Nabi, situasi perjalanan membuat beliau terkenang kepada Nabi, dan mengingat ahwalul muhibbin bi Rasulillah zaman itu. Makanya ada ini, mazajta dam'an jara min muqlatin bidami. Ini sebetulnya kinayah, perumpamaan an kathratil buka.
Orang yang terlalu banyak ingat Nabi nangis sampai dibahasakan air mata itu bercucuran dengan darah. Apa pernah terjadi? Saya pernah bertanya ke Syekhuna waktu ngaji ini dulu. Itu cuma kinayah saja. Apa ada terjadi? Jawab guru saya itu kinayah. Tapi memang ada aulia Allah yang terlalu nangis, nggak bisa berhenti sampai pas dipegang ini bukan air kok darah ini. Terlalu isyik cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Itu Al-Imam Al-Busiri. Tapi keadaan beliau yang hebat di dalam ingat kepada Nabi, Allah Ta'ala membalasnya nggak tanggung-tanggung. Dihadiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ikhtalafatir riwayat. Ada yang bilang manaman, ada yang bilang yaqadatan, ada yang bilang burdah itu selendangnya mimpi saja, ada yang bilang bangun tidur sudah ada di sampingnya, macam-macam. Yang jelas kalau kita kumpulkan cerita-cerita itu, dihadiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa alqa burdatahu, diberi selendang oleh Nabi, wa masaha ala wajhih, diusap mukanya Imam Busiri, sehat lagi. Seperti sedia kala, struknya hilang, angin merahnya hilang, syalalnya hilang, sehat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tidak cukup sampai di situ balasan Allah kepada beliau. Kalau saya suka tafakur, balasan Allah yang terbesar untuk Imam Busiri, langgengnya burdah, yudla ila yaumil qiyamah. Itu sudah nggak ada bandingannya itu. Boleh Anda cari yang kayak begini, nggak ada. Cari sudah. Orang ngarang seperti apa hebatnya, muji Nabi seperti apa, jadi kayak burdah, nggak bisa. Ya sudah, ini sudah rezeknya Imam Al-Busiri. Kana mahbuban inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا. اغفر لنا وارحمنا. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Minta suratul Fatihah untuk Mu'adzim Syukri, guru Darul Hadits yang sekarang sedang di rumah sakit. Mudah-mudahan beliau diberi sehat afiat. Untuk kakak saya Ustaz Habib Saleh Al-Idrus, sehat afiat.
Ibunda Habib Ahmad Umi Nong, mudah-mudahan sehat afiat. Dan siapapun jamaah ya, atau keluarga jamaah yang sedang sakit, mudah-mudahan sehat afiat. Al-Fatihah. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Gak usah salaman ya, gak usah salaman.